Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan pembahasannya. Untuk selanjutnya kita coba bahas codingnya dari desain yang sudah dibuat tadi. Ada 4 sekolah, ada 4 kelas: sekolah, pegawai, guru, staf, admin. Mohon maaf tadi ada metode toString yang terlupa, yang seharusnya ada tadi, diharapkan ada di kelasnya. Jadi kita tambahkan di sini toString ini. Oke, kita buat codingnya, atau kita baca lebih dahulu soalnya. Soalnya bahwa rancanglah aplikasi untuk mengelola dan data pegawai pada dinas pendidikan tersebut berupa diagram kelas. Rancangannya tadi ya, seperti ini tadi ya, 4 kelas ini rancangannya. Kemudian berdasarkan kelas tersebut, buat kerangka program yang berisi deklarasi dari kelas, atribut, dan metode yang diperlukan. Oke, kita buat kerangkanya. Jadi ya seperti mentranslasikan strukturnya ini ke dalam codingnya. Untuk yang sesi nomor 2 ini sebenarnya tanpa perlu membuat implementasinya, membuat definisinya di dalam kurung seperti apa sebenarnya tidak perlu. Main juga belum. Baru mentranslasikan ini, mengubah bahasa desain ke bahasa coding. Ya, beberapa metode wajibnya tadi ya, konstruktor, setter, getter, dan toString ini tadi ya, wajib tadi. Kemudian implementasi dilakukan dari kelas induk terlebih dahulu, baru kemudian kelas anaknya. Untuk 4 kelas ini, kelas induknya adalah kelas pegawai, di mana guru ini induk pegawai, staf induk pegawai, sekolah juga induk pegawai. Namun sebenarnya kita bisa buat dari kelas yang digunakan terlebih dahulu. Jadi jangan membuat kelas yang bergantung ya, tapi kelas yang independen, yang tidak bergantung. Di sini kan guru kan perlu kelas pegawai dulu, staf admin juga perlu kelas pegawai dulu, karena guru dan staf admin menggunakan kelas pegawai. Sedangkan relasi ini kan sekolah pegawai menggunakan sekolah ya, menggunakan ada. Jadi yang dependen kelas sekolahnya dulu. Maka kita buat kelas sekolahnya terlebih dahulu. Kita coding kelas sekolahnya terlebih dahulu. Oke, kita bisa pindah ke codingnya. Adminsnya kita buat codingnya dinas pendidikan mungkin gitu ya. Dinas pendidikan projectnya, karena yang buat. Oke, ini mainnya kita abaikan dulu, kan yang kita perlukan kelas sekolah. Kelas sekolah kita buat dengan headernya, nama filenya sekolah.java, kemudian pembuatnya, kemudian dibuat kapan? 15 April 2020 pukul 14.04. Oke, ini tadi sekolah punya berapa? Punya 3, sesuai desain punya 3 atribut ya. Private string nama, private string alamat, dan private string tingkat. Oke, kemudian konstruktornya public sekolah. Konstruktornya langsung konstruktor ketiga parameternya ya, string nama, string alamat, dan string tingkatnya. Oke, kemudian setternya public void set alamat. Setter pasti prosedur, pasti punya parameter untuk ngesetnya ya, string nama, kemudian public void get alamat. Mohon maaf kalau getter tipenya sesuai dengan atributnya. Alamat atributnya string, maka get alamat tipenya juga string. Kalau ini dia berharap return, sehingga terpaksa harus diisi. Oke, returnnya langsung return alamat. Oke, return null juga nggak apa-apa, masih berupa struktur. Oke, kita bisa copy ini untuk alamat dan tingkatnya. Maaf. Oh, ini nama dulu ya.
nama, iya nama seperti ini. Terus alamat, dan ini tingkatnya, tingkat SD atau SMP gitu kan. Kemudian yang toString diubah objeknya saat mencetak biar langsung mengembalikan string, sementara kosongan dulu saja. Ini karena toString miliknya objek, kelas induknya dari semua kelas yang kita buat ya, maka dia override dari kelas objek. Override namanya sama, tipenya sama, isinya berbeda. Oke, seperti untuk struktur dari kelas sekolah. Berikutnya ke kelas pegawai, baru kelas pegawai ya. Sekolah digunakan di kelas pegawai, nanti pegawai sebagai induk dari guru dan staf. Pegawai, oke, ininya dihapus, package-nya kita biarkan, header-nya pegawai.java. Saya buatnya, kalau dibuat 15 April 2020 pukul 14.07. Ini pegawai karena induk tadi ya, protected string nama, protected sekolah, kelas sekolah tadi, ini objek sekolah. Kemudian konstruktornya public pegawai, string nama, kemudian sekolahnya kan tidak di set di host store karena tadi relasinya agregasi. Kemudian public set nama, atau kita bisa copy dari sini juga sebenarnya. Set nama, kemudian sekolahnya. Nah, di sini sekolahnya kita atur, kita tambahkan di sini. Sekolah bukan string tapi tipenya tipe sekolah. Nah, get-nya ini sekolah. Nah, karena sekolah. Oke, seperti itu. Public sekolah, ini merah karena get sekolah. Kemudian toString-nya kita bisa copy juga dari sini. Pegawai tidak ada toString-nya. Seperti yang sudah didesain, pegawai tidak ada toString. Nanti toString-nya di gurunya. Oke, kita lanjutkan di kelas guru. Coba kelas guru finish ini file guru.java 12.5.3.1, kemudian created-nya 15 April 2020 pukul 14.09. Ini tadi atribut yang, guru ini turunan dari kelas pegawai, maka guru extends pegawai seperti itu. Nah, merah kenapa? Karena di pegawai itu ada konstruktor yang tidak kosong, harus dibuat juga di sini mekanismenya seperti apa gitu. Maka ini wajib harus ada konstruktor yang berparameter, karena kalau di pegawai tidak dibuat konstruktornya, artinya konstruktornya menggunakan default yang tanpa parameter, it's okay. Di sini juga otomatis ada yang konstruktor tanpa parameter, tapi karena tadi ada satu yang berparameter, maka di sini juga harus ada satu yang berparameter ya. Atributnya satu yang unik, yaitu mapel
string mapel. Nah ini tadi karena guru atributnya yang wajib nama sama mapel ya, maka ini kita tambahkan di sini juga nama iya, mapel juga iya. Kalau namanya di set di konstruktornya induknya, maka kita panggil dengan perintah super class ya. Nah di sini mapelnya diisi dengan baru yang miliknya, khusus miliknya guru, kita set di sini mapelnya. Nah, kita bisa aplikasikan dulu sih, ya sudah nggak apa. Kemudian setter getternya kita buat guru, kemudian mahasiswa set mapel ya. Set nama sudah ada, set nama, set mapelnya belum. String mapel, kalau sekolah juga sudah ada. Ini kosongan dulu ya, betul. Public void get mapel, get to string, tidak ada parameter ya. Return mapel, kemudian to string to string. Sementara kosongan dulu. Ini pasti memerlukan anotasi override dari kelas induknya. Oke, seperti itu kelas guru. Berikutnya kelas guru, kemudian kelas staf administrasi. Kalau kita lihat desainnya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan kelas guru kan. Kita bisa copy dari kelas guru. Copy di sini nggak ada, lewat refactor. Copy staf administrasi. Staf administrasi di sini. Staf administrasi dibuat 413. Kemudian extend pegawai masih ya. Kemudian ini atributnya bukan mapel tapi bagian. Ada 3 kata, kita refactor saja. Rename bagian, maka secara otomatis semua nama akan berubah. Kemudian ini tadi juga bagian, ini bagian, ini bagian. Oke, kira-kira seperti itu untuk strukturnya, untuk kerangkanya ya. Untuk kerangkanya kita lihat soalnya ya, perancangannya, kerangka, ada metode konstruktor, setter, getter, dan toString. Implementasinya tadi, kemudian lengkapi definisinya. Berikutnya kita ke soal yang ketiga, lengkapi deklarasi setiap metode dengan definisi body yang sesuai. Perhatikan ketentuan pada contoh tampilan. Nanti untuk cetak-cetak kita bisa lihat tampilannya. Kita isi ya. Untuk saat ini tidak ada error ya, tidak ada merah-merah, insya Allah. Kita bisa lanjutkan mengisi set nama ini, nama M, set nama sudah, set alamat A, kemudian set tingkat sama dengan T. Oke. Kemudian toStringnya kita cek di tampilannya. Kalau di tampilan sebenarnya oh ya tadi belum kelihatan ya. Ini tadi kita isi namanya kan tadi seperti ini. Tadi ya. Oke, boleh di sini.
tadi nggak kelihatan ternyata. Ini nama, kita isi namanya n sesuai parameter. Kemudian ini atribut alamat diisi dengan parameternya, tingkat diisi dengan parameternya. Kemudian toString-nya, nah toString-nya ini kita cek soalnya seperti apa. Di soalnya kan nyetaknya nah seperti ini, di nama sekolah. Nih nama sekolah, sekolahnya, alamat sekolahnya, dan tingkat sekolahnya, seperti itu. Maka itu kira-kira seperti ini. Nama sekolahnya, nama sekolahnya, kemudian alamat sekolahnya, kemudian tingkat sekolahnya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pegawai ini namanya sama, mohon maaf, oh ya konstruktornya belum ya, konstruktornya malah belum. Konstruktornya ngisi semua atribut, nama n, alamat a, tingkat b. Konstruktornya nama n, nama. Oke. Sekolahnya karena objek tidak bisa dan sudah di parameter ya, maka kita bisa buat bool dulu saja. Kemudian set nama n, get nama, set sekolah. Nah ini dan objek s, get sekolah. Untuk pegawai tidak ada toString-nya, di save, jangan lupa tidak ada merah-merah. Oke, kemudian ini set mapelnya, konstruktor sudah. Kita set di sini mapel p. Oke, sudah ada setternya, maka ini tadi hilang. Kemudian ini untuk guru tadi nyetaknya nama guru tadi seperti ini kan, nama guru tadi, nama guru, namanya, kemudian apa tadi, nama guru, namanya, nama guru namanya tadi ya. Nih. Tadi kan seperti ini, nama guru, namanya disertakan, kemudian divisi bagiannya atau divisi mapel, belum mapel ya, mapel yang diajar, pelajaran yang diajar, mapel, kemudian enter, pindah garis, jangan di plus, jangan ditutup berarti, tambah dengan nama sekolahnya. Dari sekolah mana? Sekolah, atribut sekolah ini, sekolahnya tadi ya, sekolah dari pegawai, karena ini Excel pegawai secara otomatis dia punya atribut pegawai. Oke, seperti itu. Kemudian staff adminnya, konstruktornya sudah, set bagian ya sama dengan B, headernya sudah. Untuk yang konstruktornya toString-nya kita bisa sama sebenarnya, nama staff, ini bagian tadi mapel nggak ada kan, merah kan, bagian dan sekolah sama. Oke, kira-kira seperti itu untuk isinya ya. Untuk
isinya seperti itu. Kita cek soalnya. Konten terdapat pada contoh tampilan ya, semuanya sudah terisi, tidak ada merah-merah. Insya Allah untuk berikutnya cek apakah ini bisa berjalan. Mungkin bisa dilihat dulu satu atau dua. Sekolah new sekolah, isinya apa saja, namanya, sekolah, kemudian ini alamatnya, kemudian tingkatnya. Insya Allah ada error ya, di compile, di run dulu walaupun tidak cetak apapun. Atau coba dicetak sekolah itu cetak sekolahnya, itu alamatnya dan tingkatnya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk mainnya ini kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.